Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikran Ahsan Nur Fatwa dengan NIM 12340600156. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Sekarang saya akan mengerjakan tugas presentasi hubungan internal tugas semester pendek yang diampu oleh dosen Ibu Diah Rahmi Astuti dengan fenomena tentang burnout. Oke, baik, kita mulai PPT-nya. Pertama, landasan ilmunya, apa itu hubungan internal. Jadi hubungan internal itu adalah bagian dari public relation yang mengelola relasi organisasi dengan karyawannya sendiri. Misalkan contohnya, kalau untuk karyawan, hubungan internal itu diperlukan sebagai public internal yang dijaga kepuasan dan loyalitas si karyawan tersebut. Kalau untuk organisasi, itu tuh hubungan internal itu perlu untuk berkepentingan menjaga iklim kerja dan komunitas yang lebih sehat. Jadi apa itu yang dimaksud hubungan internal? Hubungan internal adalah mengelola relasi dan komunikasi dua arah agar keduanya saling mendukung. Jadi yang di atas mendukung, yang di bawah juga mendukung. Jadi apa yang dikaji dari hubungan internal ini? Ada dua ranah yang dikaji dalam hubungan internal. Pertama, dalam kesejahteraan karyawan, yaitu kepuasan kerja, contohnya. Terus juga ada iklim organisasi, dan juga terakhir ada kualitas layanan internal juga tentunya. Terus kalau komunikasi internal, yaitu media dan pola komunikasi atasan dan bawahan serta antar karyawan. Jadi bagaimana hubungan di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan itu bisa terjaga secara harmonis. Di sini saya akan ambil studi kasus dari salah satu fenomena yang ada di lingkungan kita, yaitu fenomena burnout, atau apa yang dimaksud dengan burnout itu sendiri. Jadi burnout itu sendiri merupakan kondisi kelelahan emosional, sikap sinis terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan menurunkan rasa kompeten diri akibat tekanan kerja berkepanjangan. Nah, jadi jika kita kebanyakan bekerja atau bekerja dalam tekanan terlalu banyak, maka bisa terjadi fenomena yang dinamakan fenomena burnout ini. Nah, pertama, contoh gejala yang ada di dalam burnout ini, contoh gejala di dunia kerja. Contohnya adalah kelelahan emosional, merasa takut habis meski sudah cukup istirahat. Terus juga sinis dan menjaga jarak. Jadi maksudnya dari sinis menjaga jarak tuh jadi lebih acuh ke rekan kerja, atasan, bahkan pelanggan sendiri gitu. Terus yang contoh ketiga, merasa tidak kompeten, jadi kehilangan rasa bangga dan pencapaian atas pekerjaannya sendiri. Nah, jadi kenapa burnout itu sendiri bisa terjadi? Jadi ada dua faktor yang menyebabkan burnout itu bisa terjadi. Yang pertama ada dari faktor iklim organisasi, yang kedua ada dari faktor komunikasi interpersonal. Nah, kita bacakan dari iklim organisasi dulu. Nah, iklim organisasi dan komunikasi interpersonal itu adalah dua faktor eksternal paling dominan pemicu burnout gitu. Pertama, di iklim organisasi. Contohnya adalah lingkungan kerja yang sehat membuat karyawan termotivasi menghadapi tantangan. Nah, jadi jika lingkungan kita kerjanya sehat, maka karyawan tersebut bakalan sehat secara emosionalnya juga, tidak rentan terkena dalam fenomena burnout ini gitu. Terus juga ada tekanan organisasi yang tinggi memicu tekanan psikologis berkepanjangan. Seperti yang saya paparkan tadi, jika terlalu bekerja dalam tekanan, maka memicu secara psikologis yang berkepanjangan gitu, memicu tekanan mental yang berkepanjangan. Terus kedua, komunikasi interpersonal. Nah, iklim organisasi memengaruhi burnout secara tidak langsung lewat komunikasi interpersonal sebagai mediator. Nah, contohnya depersonalisasi itu adalah sikap analisis muncul akibat hubungan internal yang buruk dengan atasan. Nah, jika seorang karyawan atau seorang bawahan ada konflik dengan atasan, maka bisa terjadi tekanan dan disitulah bisa terjadi fenomena burnout tersebut. Terus juga yang kedua, komunikasi atasan bawahan yang baik adalah kunci pencegahan burnout. Nah, jadi jika untuk mencegah burnout itu bisa dengan komunikasi dari pemimpinnya yang baik. Dampak ke karyawan dan organisasi. Jadi ada beberapa dampak dari burnout tersebut kepada karyawan dan ke organisasi. Nah, yang pertama, apa saja dampaknya ke karyawan itu sendiri? Contohnya nih, dampak ke karyawan. Contohnya, karyawan tersebut merasa
di otaknya tuh bilang aku capek terus meski sudah libur. Nah itu salah satu dampak dari burnout. Nih ya, saya akan jelaskan 3 contoh. Terus buat apa berusaha lebih? Nanti juga hasilnya sama saja. Terus juga aku jadi jarang ngobrol sama tim, merasa tidak diperlukan di dalam lingkungan. Nah itu salah satu 3 contoh dari burnout kepada karyawan tersendiri atau dampak burnout kepada karyawan. Dan sekarang apa itu dampak burnout kepada organisasi apa saja? Nah, kalau dampak ke organisasi saya akan paparkan 3 contoh. Pertama ada produktivitas menurun. Jadi kinerja tim ikut melemah karena motivasi individu menurun. Jadi karena seseorang individu ada yang motivasinya menurun karena fenomena burnout ini, maka setiap tim atau tim yang ada orang yang sedang mengalami fenomena burnout tersebut akan menurun secara kinerja gitu. Terus juga contoh kedua ada turnover meningkat. Nah, maksudnya turnover meningkat itu karyawan burnout lebih mudah memutuskan resign gitu. Jadi lebih gampang untuk keluar atau menyerah atau keluar dari zona tersebut gitu. Terus contoh yang ketiga ada kualitas layanan internal menurun. Nah, maksudnya kualitas layanan internal menurun, jadi berimbas ke kepuasan rekan kerja dan ke pelanggan yang lainnya. Ini ada beberapa cara yang bisa mencegah burnout lewat hubungan internal. Nah, ya saya akan paparkan 4 cara. Dan cara yang pertama yaitu perkuat komunikasi atasan dan bawahan. Nah, jadi buka ruang dialog rutin, bukan cuma instruksi satu arah dari atasan ke bawahan, tetapi si atasan itu sering membuka dialog rutin antara atasan dan bawahan agar karyawan merasa didengarkan. Kedua, ada bangun iklim organisasi yang sehat. Nah, maksudnya bangun iklim organisasi yang sehat di sini yaitu ciptakan lingkungan kerja yang suportif. Jadi bukan hanya berorientasi pada target, tapi harus suportif, mendukung satu sama lain. Nah, ketiga adalah sediakan program kesejahteraan. Nah, dukungan kesehatan mental, jam kerja wajar, dan ruang untuk beristirahat. Jadi si atasan atau perusahaan contohnya menyiapkan kayak ruang berkumpul atau ruang menghirup udara segar. Nah, itu salah satu contoh dari sediakan program kesejahteraan. Terus 4 atau yang terakhir yaitu bangun budaya apresiasi. Nah, maksudnya bangun budaya apresiasi ini tuh untuk agar si karyawan itu diakui secara konsisten untuk menjaga rasa kompetensi dirinya. Jadi kesimpulannya adalah bukan sekedar beban kerja. Jadi burnout adalah cerminan hubungan internal yang rapuh antara karyawan dengan organisasi dan antara atasan dengan bawahan. Lalu memperkuat komunikasi dan iklim organisasi adalah langkah pertama untuk mencegahnya. Terima kasih, nama saya Fikran Asalul Fatwa dengan NIM 12340600156. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.